Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sebuah rumah kios di Jalan Cemara Merauke nyaris terbakar akibat ulah seorang pria. Kesal saat ditegur oleh pria Parubaya, sejumlah pemuda di Kabupaten Sarmi malah menganiaya korban hingga tewas. Razia pabrik miras oplosan di Merauke terus berlanjut. Polisi berhasil menyita ribuan liter miras dari pemukiman padat penduduk. Polres Merauke menggelar Operasi Zebra 2025. Hari pertama operasi, polisi menjaring 128 pelanggar lalu lintas. Razia kendaraan berlangsung di depan kantor Satlantas Polres Merauke. Kehadiran polisi di jalan mengagetkan sebagian pengendara motor. Sebagian tidak bisa menghindar dan hanya pasrah ketika polisi memeriksa kelengkapan kendaraan mereka. Sebagian besar pelanggar adalah pengendara sepeda motor dan sisanya pengendara mobil, sekitar 10 orang. Umumnya mereka yang terjaring tidak memiliki surat izin mengemudi, kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, serta masih berstatus pelajar. Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Reza Hilmi mengatakan pihaknya akan menindak pengendara mulai dari teguran hingga tilang di lapangan. Operasi Zebra tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari pertama, yakni tadi terjaring banyak pelanggaran, diantaranya sepeda motor sebanyak kurang lebih 118, kemudian mobil 10, dan untuk pelanggaran sendiri mayoritas rata-rata tidak memiliki SIM, kemudian TNKB tidak dilengkapi, dan bahkan tadi kami temukan banyak pengendara daripada pelajar yang pasti belum cukup umur dan tidak memiliki SIM. Jadi kami memberikan himbauan kepada para pelajar agar tidak mengemudikan sepeda motor sebelum cukup umur dan memiliki SIM. Operasi Zebra berlangsung selama 2 pekan dan polisi berharap operasi ini bisa meningkatkan disiplin pengendara kendaraan bermotor. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dirlantas Polda Papua menerjunkan 347 personel untuk melakukan penertiban pelanggar lalu lintas di wilayah Kota Jayapura. Selama 14 hari operasi penertiban akan dilakukan di berbagai lokasi. Operasi Zebra kali ini melibatkan dari TNI serta Jasara Harja. Kapolda Papua Irjen Patrick Renwarin meminta anak buahnya menerapkan pendekatan humanis namun tetap konsisten dalam menegakkan hukum. Intinya operasi Zebra tahun ini harusnya menunjukkan hasil positif. Hasil yang diutamakan dalam operasi Zebra ini menuju kepada operasi lilin adalah tertib berlalu lintas bagi seluruh pengguna jalan. Itu yang pertama. Kemudian seluruh pengguna jalan wajib untuk menggunakan kelengkapan kendaraan bermotor. Selain mendisiplinkan pengendara, operasi Zebra bertujuan mengurangi kecelakaan lalu lintas yang juga marak terjadi akibat ketidaktaatan pengendara berlalu lintas. Untuk personel yang dilibatkan adalah 347 orang. Dengan tujuan yaitu menekan angka pelanggaran dan jumlah kecelakaan lalu lintas serta fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Serta yang kedua adalah meningkatkan budaya tertib berlalu lintas masyarakat pengguna jalan. Polisi mengimbau masyarakat untuk membawa SIM dan tidak lupa kelengkapan kendaraan sebelum bepergian. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Kondisi pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi 77 Merauke memprihatinkan. Sejumlah siswa di sekolah ini dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama belum mampu membaca, menulis, dan berhitung. Kondisi ini sangat memprihatinkan ketika daerah lain di Indonesia berlomba menimba ilmu untuk maju. Sebagian anak-anak di sini justru tertinggal. Situasi ini membuat para guru di sekolah rakyat harus bekerja ekstra keras dan memberikan perhatian lebih serius terhadap siswa ini. Mereka di rumah tidak pernah diarahkan untuk sekolah dari SD. Sehingga kalau melihat usia 13 tahun seharusnya kelas 1 SMP, akhirnya kami kembalikan ke SD sampai penguatan baca tulis hitungnya betul-betul kuat. Nanti di bulan Januari akan kami lakukan pembelajaran sesuai struktur kurikulum. Kalau sementara ini kita masih matrikulasi. Nanti yang dari keluarga yang memang tidak bisa baca tulis, kami ajari membaca, menulis. Setelah itu kami lakukan asesmen penempatan. Kalau memang anak yang tidak bisa baca tulis usianya 10 tahun, kami lihat, oh ini bisa layak di kelas 4 SD, maka akan langsung kami letakkan di kelas 4 SD. Tidak mungkin kami tempatkan di kelas 1 SD karena usianya 10 tahun. Yang umur 13 tahun juga begitu. Kalau kita ajari baca tulis dan kami asesmen layak duduk di kelas 5, ya kami dudukkan di kelas 5. Sekolah terpaksa mengambil langkah menurunkan kelas para siswa jika mereka dalam waktu yang ditentukan belum juga bisa baca, tulis, dan berhitung. Kebijakan ini untuk memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kemampuan dasar sebelum naik ke tingkat pendidikan berikutnya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, polisi di Merauke terus menggencarkan operasi miras ilegal. Kali ini sebuah pabrik rumahan miras kembali digerebek di Jalan Brawijaya, tepat di tengah pemukiman padat penduduk. Saat penggerebekan, polisi menemukan hampir 1.000 liter miras siap edar yang disimpan dalam puluhan jeriken dan botol yang memenuhi ruangan rumah tersebut. Namun sayang, pemilik pabrik rumahan ini berhasil melarikan diri sesaat sebelum petugas tiba di lokasi. Seluruh barang bukti miras kemudian langsung dimusnahkan di tempat oleh pihak kepolisian untuk mencegah peredarannya di kota Merauke. Satuan Reserse Narkoba berhasil mengamankan satu pabrik produksi miras lokal jenis Sopi di Jalan Brawijaya, Merauke. Produksi miras lokal ini yang terbesar di Kabupaten Merauke untuk tahun 2025. Dapat kami sampaikan bahwa miras lokal jenis Sopi ini diamankan 25 ember bahan baku yang langsung dimusnahkan di tempat kejadian, sedangkan miras jenis Sopi sebanyak 3 jerigen 25 liter dan peralatan penyulingan yang diamankan langsung ke Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke. Pengungkapan pabrik miras rumahan ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang tahun 2025. Polisi menduga ribuan liter miras tersebut akan diedarkan menjelang Natal dan Tahun Baru ketika angka permintaan biasanya meningkat. Operasi pemberantasan miras ilegal akan terus dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur akhir tahun. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.